most gracious and most merciful. Masya Allah. Kirimon. Yang jawab salam saya, semoga dapat rahmat yang limpah dari Allah. Amin. Yang belum berkeluarga, semoga dapat jodohnya. Amin. Yang belum punya anak, segerakan. Amin. Yang belum punya rumah, semoga Allah mudahkan. Amin. Dan yang Pak Dede. itu bukan terlalu penting, Pak. Yang penting adalah yang belum haji dan umroh, semoga Allah limpahkan ketemu di Baitullah. Ya, itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. The Honorable, my headmaster in SDIT Al-Ulum, Mr. Dedi, and his representative, Mr. Dede, Mr. Muzakir, and Miss Firza, and my fellow friends, of all my teacher. Masya Allah. Alhamdulillah. First of all, let us praise and thanks for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His mercy, we can gather in this place in a good health condition. Amin. Translate di bawah Ya. Salawat and greetings in front of my Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam with his family and his best friend. In order we can insya Allah we can get intercession in the end. Amin amin amin. Doakan ya. Semoga mendapat syafaat dari Siapa yang bisa ready ya? Izzat apa belum itu. Tulisannya itu kelihatan ya? In order, I'm not nervous because I speak in front of you. Masya Allah. Cica. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya pada hari ini memberikan sekampur siri. Kalau yang sekampur siri itu jadi beli sendiri dan ketawa gitu ya. Karena ingat sama nenek saya almarhum. Dulu itu kalau pakai sendiri, pakai pinang, terus pakai apa yang mulutnya gitu. Siri. Campur siri gitu ya. Jadi kayaknya sekarang saya di sini kayaknya ingatkan saya sama nenek saya gitu ya. Sudah usia belum? Faktor usia juga kali ya, gitu ya. Kayaknya udah. Iya. Doain anak saya nanti cepat nikah, cepat punya cucu juga. Amin ya Allah. Jarang loh ada orang yang pengen jadi nenek kamu yang bilang Ya, kita harus tahu diri ya Kak. Kita tahu diri lah. Kita lagi duduk nggak sama diri? Oke, teman-teman semua, saya hadir di sini bukan untuk menceramahi, untuk menggurui, karena bukan bukan saya lah seperti itu ya. Kami sudah ada yang lebih hebat lagi, ya yang lebih kita gurui lagi di sini ya. Ada yang lebih baik dari itu ya. Di sini saya hanya sekedar tadi ya sharing kampur siri, mas kampur siri doang tuh ya. Dalam tema ini saya ambil tentang tawazun. Mungkin teman-teman kakak semua udah banyak tahu kali ya arti tawazun. Tawazun itu dalam bahasa Indonesianya
menempatkan hak ya, menempatkan yang hak sesuatu ya, sesuatu yang hak pada tempatnya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi, atau nama lainnya mungkin seimbang gitu ya. Ya begitu ya, benar nggak nih? Kalau salah mohon maaf ya, mohon dikoreksi bapak-bapak gurunya yang lebih ahli dari saya. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah sudah banyak sekali ya, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tawazun ini. Di antaranya surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara. Kalau nggak itu ditaruh di bagian kecil-kecil. Jadi yang mana? Itu salah satunya ya. Jadi dalam ayat itu tidak ya. Jadi tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak Pakai tas aja. dalam dalam ayat itu Allah mengatakan tidak ada sesuatu yang tidak seimbang. Berarti memang sudah fitrahnya manusia itu harus melakukan sesuatu yang seimbang, gitu ya. Jadi Rasulullah sendiri adalah contoh tauladan ya, tauladan yang dalam hal seimbang yang paling baik. Ya, Rasulullah itu tak hanya sebagai nabi dan rasul, tapi dia juga sebagai panglima perang, kepala keluarga, dan guru para sahabat-sahabatnya, gitu ya. Dan dalam kisah-kisah dan sejarah ya, sahabat maupun tabi'in dan tabi'in itu juga ada misalnya Ibnu Sina ya, yang ahli ahli yang terkenal itu sebagai peletak dasar ilmu kedokteran ya di dunia ya. Padahal dia sebenarnya juga seorang ulama. Dia mendalami Al-Quran, kemudian menemukan ilmu pengetahuan ya, kemudian jadi ilmunya itu jadi bisa kita pakai sampai sekarang ini ya, bahkan di Eropa dan di dunia lainnya gitu ya, berpijak kepada dasar-dasar pengetahuan dari Ibnu Sina ini. Dan ada juga Al-Khawarizmi ya, tokoh astronomi ya, ilmuwan Islam juga. Jadi di situ terlihat ya bagaimana tabi'in dan tabi'in itu dan sahabat-sahabat terdahulu itu benar-benar melaksanakan tawazun, seimbang gitu. Jadi yang tidak dia kejar itu tidak hanya di duniawi, tapi juga di akhirat gitu ya. Jadi memang seperti itulah yang diharapkan, yang Rasulullah contohkan untuk umatnya. Nah, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk memenuhi tawazun ini, yaitu yang pertama adalah tawazun dalam jasadnya, jasad kita ya. Jadi jasad kita tahu itu seperti apa, memenuhi kebutuhan jasmani kita ya, seperti makan dan minum gitu ya, untuk supaya ada kebugaran tubuh kita ya, itu untuk supaya kita jadi hidup lebih sehat. Yang kedua yaitu tawazun dalam kebutuhan akal. Di sini kita sebagai manusia dituntut juga untuk menuntut ilmu ya. Jadi menuntut ilmu itu tidak hanya kita saat ini saja, tapi sampai menjelang untuk kesiapan kita juga ini ya, juga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang ketiga adalah keseimbangan dalam ruhiyah ya. Jadi kita dalam ruhiyah itu kita zikrullah, mengingat pada Allah ya, melakukan ibadah-ibadah kita, ibadah sunnah
puasa atau sholat qiyamul lail, itu semuanya itu adalah untuk memenuhi keseimbangan dunia. Nah, tiga hal ini tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa salah satunya saja, gitu ya. Contohnya misalnya ketika kita hanya ingin memenuhi kebutuhan jasad saja, gitu ya. Kita makan, minum, kemudian itu saja gitu ya yang kita butuhkan. Akhirnya kita bisa jadi orang yang hanya mengejar untuk kebutuhan makan minum, jadi orang yang tamak gitu ya. Atau hanya misalnya dengan kebutuhan akal, apa saja yang kita kita penuhi. Banyak juga contoh-contohnya ya, orang yang ilmu ya, sampai ilmunya jadi kebablasan, ilmu yang bertanya-tanya tentang Tuhan gitu ya, apakah ada Tuhan, akhirnya jadi dia seorang ateis gitu ya. Atau orang yang memenuhi kebutuhan ruhiyah aja gitu ya, dia hanya dalam kehidupannya sholat, ibadah, puasa itu saja yang dia lakukan ya, padahal itu tidak yang diinginkan. Rasulullah sendiri pernah menegur salah satu sahabatnya, namanya Abdullah bin Amr, namanya adalah Abdullah bin Amru ya. Dalam hadisnya dikatakan, telah sampai berita kepadaku bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan sholat sepanjang malam, dan janganlah kamu lakukan, sebab jasadmu yang mempunyai hak atas dirimu, kedua matamu yang mempunyai hak atasmu, dan istrimu juga punya hak atasmu. Jadi memang tidak dibolehkan gitu ya, tidak dibolehkan hanya memenuhi salah satu saja gitu ya. Jadi itulah kita perlunya seimbang. Mudah-mudahan ya dari yang sedikit ini yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk mencapai kehidupan yang seimbang dalam jasad, akal, dan ruhiyah kita. Amin ya robbal alamin.